Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Pada maqalah yang sekarang ini maqalah kita yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairu min tashawwufuka ila ma hujiba anka minal ghuyub. Manusia itu, unsur penciptaannya itu setidaknya dikelompokkan secara garis besar, yaitu ada jasad atau jisim, ada ruh, ada nafs. Mana kita bagi jisim nih yang terlihat, ada nafs. Mana nafs itu bukan ruh, karena ruh Allah tiupkan itu 4 bulan 10 hari. Fa'anfakhtu fihi min ruhi. Ada disebut nafs, jiwa. Manusia hidup bukan karena cuma ruh dan jasad, tapi ada nafs. Kemudian yang Allah panggil adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafs pasti mati. Begitu Allah cabut itu nafsnya, maka Allah tiupkan pada usia 4 bulan 10 hari itu, fa'anfakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan pada janin itu ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang Allah panggil adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang, itu yang Allah panggil, maka nafs. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk memperbaiki itu semua, karena kalau jism ini, jasad ini ada terbagi 2. Ada jism duniawi nih yang akan hancur itu. Kalaupun ada jisim yang tidak hancur, tapi begitu nanti kembali kepada Allah pada tiupan sangkakala yang ketiga, dibangunkan semuanya, tetap akan berubah jisimnya, jasadnya akan berubah. Yang tadinya jasad duniawi menjadi jasad akhirat. Jasad akhirat itu jasad yang elastis. Kalau disiksa hancur, balik lagi, hancur kembali lagi, hancur kembali lagi. Kalau jasad duniawi
akan mengalami kisut, keriput, koreng dan seterusnya. Tapi kalau jasad akhirat tidak akan mengalami kisut, terus seperti itu saja. Jadi walaupun banyak ulama yang jasadnya tidak hancur di alam barzakhnya, tetap begitu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berganti jasadnya, tidak lagi menggunakan jasad duniawi. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk di akhirat. Maka yang diperbaiki adalah tentunya ketiga komponen tadi. Komponen jasad, komponen nafs, komponen ruh. Itu yang kita perbaiki. Jasad bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya dengan syariat yang benar. Syariat tidak benar, maka tidak akan sampai atau tidak akan sah namanya. Contoh, berwudu. Dalam berwudu sehubungan tangan panjang, pergelangan tangannya agak sempit. Contoh, ditarik ke sini tidak bisa karena sempit. Akhirnya wudu sebatas gini, tidak sampai sikut. Bapak Ibu hadirin, ilal marafiq sampai sikut bermakna ma'a. Beda, ma'a itu artinya beserta. Kalau kita tahu garis finish, ada garis finish itu anggaplah ada 1 meteran yang menjadi garis finish. Dibuat garis finish itu 2 lane gitu, tulisannya finish. Siapa saja yang dulu kakinya ke garis finish yang pertama situ, selesai sudah perlombaannya. Tidak mesti semuanya ke sini. Tapi kalau dalam berwudu, ila bimakna ma'a, semuanya. Semua sikut harus terbasuh. Lalu bagaimana kalau tidak bisa digulung seperti ini? Sampai sini karena sempit, ya tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya, ya tidak sah sholatnya. Bukan batal sholatnya, bukan, tidak sah sholatnya. Kalau batal lain lagi, kalau syarat lain lagi. Itu perkara fisik. Sholat misalnya, dalam sholatnya Fatihahnya kurang 1 ayat, batal sholatnya. Ini perkara fisik Bapak Ibu. Kalau perkara fisik itu batal, sah atau tidak sah, halal atau haram, ini perkara fisik. Oke ya, kita sudah bisa mengklasifikasikan itu melalui mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat. Itunya tidak beres, itunya tidak selesai, fikihnya tidak selesai, ya bagaimana melanjutkan ke sananya? Karena fikih itu adalah tiket untuk masuk surga. Itu fikih. Sah sholatnya, sah zakatnya, sah puasanya, sah kurbannya, sah motong sembelih kurbannya. Tiket untuk masuk surga. Maka naik kita ke situ memperbaiki ruh, memperbaiki nafs, jiwa. Maka yang Allah panggil itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang. Ini perkara sholat, puasa, wudhu dan seterusnya, masuk dia ke alam barzah, ke alam kubur, selesai. Maka akan mendapatkan kenikmatan, ya kenikmatan sama saja. Kenikmatan fisik, kenikmatan jasad, sekaligus kenikmatan ruh, kenikmatan nafs. Maka memperbaiki yang kedua adalah memperbaiki ruh. Memperbaiki yang ketiga adalah memperbaiki nafs. Karena ruh dan nafs ini perkara yang gaib, disatukanlah menjadi pembahasan thariqah.
Kalau tadi ibadah-ibadah fisik adalah tiket masuk surga, kalau ini tiket untuk menghadap Allah. Bukan cuma masuk surga, tapi ingin berjumpa dengan Allah. Bukan cuma ingin nikmat, tapi ingin senang di dunia, senang di akhirat, senang. Perasaan senang kan adanya di dalam sini, di alam arwah, di alam nafs, bukan di alam fisik. Kalau di alam fisik kenikmatan selesai sampai tenggorokan, selesai sampai lelah, seenak-enaknya bertamasya. Kalau sudah capek datang ngantuk, selesai sudah. Tidur masih lebih enak tidur ketimbang bertambah waktu tamasya. Diperpanjang waktu tamasyanya 3 jam lagi, tapi sudah lelah, sudah ngantuk, ya mirip tidur. Dia akan selesai. Tapi kalau perasaan tamasya nikmat, tidur nikmat, adanya tetap di dalam dada. Bapak Ibu yang terhormat, kita membahas ini, bahwa kita memiliki aib-aib yang ada dalam diri kita. Nah, kalau aib fisik tadi ya Bapak Ibu, aib fisik ya berarti koreng, berarti batuk, begitulah penyakit fisik ya. Kita bisa berobat ke dokter sana sini, ke rumah sakit sana sini, bisa kita cari rumah sakit termahal atau rumah sakit gratis. Tapi tentang nafs, tentang ruhaniyah, tentang hati. Hati itu bukan warnanya merah kehitam-hitaman. Hati yang dimaksud kita sekarang ini tentunya bukan hati yang bersifat fisik. Kita sudah tadi ya, fisik itu tiket untuk masuk surga. Tes, wudu, sholat, puasa, sudahlah ya. Sekarang kita masuk kepada hati yang bermakna ruhani. Kalau hati yang bermakna fisik, tidak beda kita sama binatang, sama sapi, sama kerbau, sama ayam. Ayam punya hati, kita juga punya hati. Mungkin hati ayam enak digoreng, hati manusia juga bisa digoreng mungkin ya. Tapi ada qalb namanya. Dalam qalb ini itu ada yang diistilahkan ini qalb. Di sini ruh. Di sini nafs. Di sini khafi. Di sini akhfa. Di sini nafs. Oh, di sini tadi sir. Ulangi. Di sini qalb, di sini ruh, di sini sir, di sini khafi, di sini akhfa, di sini nafs, di sini semua unsur qalabiyah atau jami'ul badan. Ini semua harus dapat sampai zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah sesuatu yang diidopatkan kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, itu zikir dan seterusnya, banyak lafaz-lafaz zikir. Pertama, aib nafsu. Nafsu yang tidak bisa dikembalikan, nafsu yang tidak bisa dikendalikan, maka nafsu itu akan menjadikan syahwat jasmaniyah. Saya ulangi, nafsu yang tidak bisa dikembalikan, maka dia akan menjadikan nafsu jasmaniyah. Ingin enak makan, nafsu ingin enak makan. Kalau sudah manusia punya nafsu ingin enak makan, maka manusia tersebut cenderung ingin nafsunya itu pakaian yang bagus. Kalau sudah terbiasa makan restoran mana nih ya, maka akan cari pakaian model apa nih ya, kendaraan yang bagus, tempat tinggal yang bagus. Apa ndak boleh makan yang enak? Sangat dianjurkan. Karena bunyi lafaz alhamdulillah memuji kepada Allah setelah memakan makanan enak,
itu lebih nikmat bunyinya ketimbang memakan makanan yang tidak enak. Karena berwirid membaca subhanallah, subhanallah di masjid yang ber-AC itu lebih nyaman membacanya daripada membaca subhanallah di masjid yang kita keringetan. Hanya bukan itu tujuannya, tetapi mau dimanapun, di mobil yang ber-AC, joknya empuk, mereknya terkenal, harganya sekian ratus juta, itu lebih nyaman membaca Quran di dalam mobil itu ketimbang membaca Quran di mobil yang tak ber-AC, kalau hujan bocor dan seterusnya. Nafs jasmaniyah ini bukan menghalangi seseorang untuk berharta dan mewah. Karena harta dan mewah sifatnya fisik itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hujub itu, yang huyub itu adalah perkara yang belum ditentukan oleh Allah kadarnya. Perkara yang Ibnu Taimiyah duduk sebangku dengan pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Taimiyah, saya membenci tasawuf, saya benci thariqah. Jawab pengarang kitab ini, kenapa engkau Tuan Syekh membenci thariqah? Karena tasawuf dan thariqah itu cenderung berpakaian kumuh. Arti sufi itu kan pakaian yang gimbal, pakaian yang jahitan-jahitan. Makna awal seperti itu sufi itu. Pakaian yang terbuat dari bulu domba yang lusuh. Kata Syekh Ibnu Athaillah, ya Tuan Syekh, apakah kau tidak lihat saya? Saya pengarang kitab ini Syarah Hikam, tapi pakaiannya rapi, necis, berkendaraan bagus dan seterusnya. Jawab Syekh Ibnu Athaillah, lebih nikmat membaca Quran di dalam kendaraan yang nyaman ketimbang membaca Quran di dalam kendaraan yang membuat kita tidak nyaman. Namun bukan masalah kendaraannya. Yang masalah adalah ada Allah atau tidak di dalam dada kita ketika kita berkendaraan. Ada Allah atau tidak ketika kita berada di masjid yang nyaman atau tidak nyaman. Ada Allah atau tidak ketika kita berada di rumah yang mewah atau tidak mewah. Itu Bapak Ibu yang terhormat. Maka nafsu manusia, nafs itu tadi akan mendorong kepada bentuk fisik. Kita sholat itu berdasarkan nafsu atau tidak. Mana berdasarkan nafsu? Berdasarkan nafsu, jamaah sini banyak jamaahku di sana, biar ketahuan bahwa aku sudah sedang berada di sini dan itu nafsu. Kalau bukan berdasarkan nafsu, azan belum datang, dia sudah siap-siap. Yang kedua, aib, uyub qalbi, yaitu berkaitan dengan syahwat hati seperti cinta kedudukan, hubbul jah, cinta kedudukan, cinta jabatan, takabur, hasud, perkara-perkara yang gaib. Ada lagi perkara yang gaib itu ini, ruh. Bentar ya. Perkara hati ini tentunya juga harus diobati. Cara mengobatinya adalah Bapak Ibu, zikron katsira, zikir yang banyak. Kalau zikirnya masih sedikit Bapak Ibu, kusala, masuknya kategori, mohon maaf, munafik. Ada munafik yang kita tahu itu ya,
Ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzdzaba, apabila bicara itu berdusta, wa idza tumina khana, diberikan amanat dia berkhianat. Tapi ada juga munafik iman. Apabila dia qamu salat illa kusala, mendirikan salat dia malas, menggerutu, menyesal datang waktu salat. Udah datang lagi waktu sholat, baru juga tadi sholat, sudah datang lagi, baru berapa jam sholat, sudah datang lagi. Sepertinya tidak suka dengan datangnya waktu sholat. Illa qalila, atau berzikir kepada Allah tapi sedikit. Karena apa? Karena ingin segera selesai, beres dan seterusnya. Bapak Ibu yang terhormat, untuk memperbaiki syahwat hati, caranya adalah dengan zikir yang banyak. Yang diisi bukan fikirnya, yang diisi adalah zikirnya. Yang diisi bukan ilmu pengetahuannya, yang diisi adalah rasa hatinya dengan menimpakan zikir dorban syadidan. Apa saja kalimat zikirnya bebas. Tadi zikir itu adalah sesuatu lafaz yang diidopatkan kepada asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Ar-Rahman Ar-Rahim, asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu semua nanti di bawahnya Bapak Ibu. Untuk menghilangkan ini, takabur, cinta jabatan, yang keluar adalah cinta sesama teman, cinta sesama orang, jabatannya sebagai ladang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah aib ruh, yaitu yang berkaitan dengan setelah zikir yang banyak, wirid yang banyak, ibadah yang banyak. Begini ibadah itu, ada ibadah sebatas menggugurkan kewajiban. Yang pertama adalah ada ibadah formal, dia sempat dia kerjakan, yang disebut dengan muadzin, orang yang mendatangi ibadah. Yang kedua adalah muqimin, sebatas menggugurkan kewajiban, selesai. Yang ketiga adalah mujibin, merasa bahwa ini wajib. Tapi yang keempat adalah muhafizin, orang yang menjaga dan dirinya terjaga oleh ibadahnya. Setelah zikir yang banyak, wirid yang banyak, kemudian datanglah orang untuk minta doa kepadanya, atau orang merasa menghormati dirinya, timbullah dalam dadanya, oh saya sudah punya karomah, oh saya sudah dihormati orang. Ini dia ini. Kenapa ruh ditempatkannya pada posisi ruh? Karena ruh itu suci dan akan selalu suci. Yang mengkotorinya adalah manusia itu sendiri. Karena ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala suci, maka akan kembali kepada Allah mestinya dengan yang suci. Di sini orang yang biasanya tidak kuat menerima ini, akhirnya dia menceritakan, tadi si Anu juga datang ke saya, dia minta tolong ke saya begini-begini, alhamdulillah beres tuh masalahnya. Lain cerita kalau orang lain yang menceritakannya. Karena begini Bapak Ibu, bisa jadi gaib menurut orang lain, tapi menurut dirinya nyata. Contoh, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, memang pertolongan Allah itu kadang-kadang turun manakala sudah tidak ada lagi solusi, sehingga tidak ada lagi hati mengaitkan kecuali hanya kepada Allah. Sudah pada dalam titik hampir finish. Nabi Musa itu di depan laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak bisa lari ke kiri, tidak bisa lari ke kanan lagi. Wah, di
ini finish, selesai urusan ini. Semua akhirnya semua umat Nabi Musa tidak ada lagi yang dapat memberikan pertolongan di depan laut, nyebur kelelep ke laut, di belakang Fir'aun, melawan Fir'aun bersama tentaranya tidak akan menang. Maka umat Nabi Musa semuanya kecil, yang tersisa tidak ada lagi yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dalam posisi itu Allah memerintahkan fadribil bahar, pukul tongkatmu ke laut. Yang ada dalam pandangan Nabi Musa dan teman-temannya begitu dipukul ke laut, yang ada bukan pemandangan laut, yang ada jalan biasa. Maka tidak ragu, tidak timbul keraguan bahwa umat Nabi Musa berjalan di situ, karena dia tidak lihat di dinding kiri laut, di dinding kanan laut, tidak kelihatan itu. Yang Allah berikan basirah matanya itu adalah itu jalan, bukan laut. Yang membuat gentar adalah Fir'aun. Yang dibuat gentar adalah Fir'aun. Fir'aun bingung kok bisa jalan di tengah laut, kiri air kanan air, sehingga membuat Fir'aun maju mundur untuk menyerang Musa dan teman-temannya. Nabi Musa dan kawan-kawannya ya lari seperti itu, karena dia tidak diberikan pandangan oleh Allah kiri kanannya adalah air, tidak. Yang kemudian kalau dia melihat seperti itu, dia akan cerita, wah aku hebat tadi sini. Bisa begitu, timbul rasa takabur. Maka Allah berikan itu, karomah itu kepada orang yang Allah kehendaki, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah karomah. Contoh, saya punya guru punya orang tua. Jadi saya punya guru nih, dia punya orang tua yang disebut dengan Mama Bakri. Mama Bakri bukan peleret tapi sadeng Bogor. Mama Bakri dari seberang sana, kan kami pesantren dekat kali yang besar, kali Cikaniki namanya, tapi kesini kemudian ke Cisadane. Seberang dari sana beres tahlilan, kemudian berangkat, jalan mau lewat kali kering, gersaat, gitunya, sampai di pulau itu santri dipegang kiri kanan dia nyekelan karena pandangan mama kiri kanan, gitu ya. Jalan menyeberangi kali, dan yang terlihat oleh mama itu adalah saat, memang bukan banjir, nyebrang biasa aja. Tapi kata mama, berem maneh duaan, suruh merem, jalan biasa aja. Yang terlihat oleh masyarakat itu cai sedang banjir. Yang terlihat oleh Mama Bakri air sedang asap. Maka tidak timbul rasa sombong bagi Mama Bakri, maka timbul rasa karomah dari orang lain. Oh, saya punya guru, berarti guru saya dekat dengan Allah. Itu. Tapi yang terjadi adalah dia akan merusak ruhaniyah itu. Manakala orang sudah banyak minta doa kepada dia, doakan saya ya. Doanya kemudian manjur, kemudian dirinya terkena penyakit ruhani dirinya. Si Anu juga ke saya minta tolongnya. Seperti itulah ya. Bapak Ibu yang terhormat, apapun yang terjadi, Allah, kita suka baca doa ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Terlewat satu fakrah ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Segala sesuatu tidak ada yang dapat menghalangi jika Allah ingin memberikan.
dan tidak ada yang mampu memberi jika Allah menahan. Bapak Ibu yang terhormat, setiap pekerjaan manusia, baik yang Allah ridho dan yang Allah tidak ridho, semuanya ada dalam iradah Allah. Allah wujud, qidam, baqa, qudrat, iradat. Semua yang dikerjakan oleh alam dunia ini semuanya ada pada iradah Allah. Tetapi ada iradah Allah yang Allah suka dan ada iradah Allah yang Allah tidak suka. Contoh, Nabi Ibrahim makan buah khuldi, itu ada dalam iradahnya Allah, ada dalam kehendaknya Allah, dan Allah suka terhadap yang dikerjakan oleh Nabi Adam, walaupun itu salah. Tapi Allah suka. Mengapa? Karena Adam tidak sombong. Setelah dia berbuat salah, kemudian dia bertaubat. Tapi ada dalam iradah Allah, tapi Allah tidak suka. Setan membujuk Nabi Adam, itu kan kekuasaan Allah juga. Setan kan makhluk Allah. Ada dalam iradah Allah, tapi Allah tidak suka. Walaupun memang sudah tugasnya setan itu adalah membujuk manusia tidak taat kepada Allah. Kalau Allah melarang makan buah khuldi, maka tidak taatnya adalah memakan buah khuldi. Itu bentuk maksiatnya seperti itu. Kalau Allah melarang meninggalkan sholat, maka bentuk maksiatnya adalah seseorang meninggalkan maksiat. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, adakah dalam Allah ridho atau Allah tidak ridho? Seperti Nabi Adam, ya tetap walaupun Allah ridho, Allah berikan jalan untuk ketemu taubat. Ada dalam iradah Allah setan, tetapi Allah tidak berikan kesempatan bagi dirinya untuk bertobat. Kita, Bapak Ibu hadirin, banyaklah kita hidup di masa lalu. Ada kita masa depan, ada kita masa sekarang. Masa lalu bagi diri kita ada tersimpan dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mintalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masa depan jangan terlalu cemas karena di depan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat Allah padamu. Masa sekarang adalah masa yang harus kita kerjakan saat ini sebaik mungkin. Ada maunah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari yang sekarang kita jalani menjadi hari-hari yang penuh ibadah. Muhafizin, orang yang menjaga ibadah. Orang yang menjaga ibadah akhirnya yang dia tunggu adalah ibadahnya. Bapak Ibu yang terhormat, ibadah fisik, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tetapi ibadah ruhani akan yang dicari bukan karomah Bapak Ibu. Ini kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Kun talibul istiqamah wala takun talibul karamah li'annal karamah ja'at ba'dal istiqamah. Tidak usah, ini kesini juga ya boleh dimasukkan, boleh tidak ini. Yang harus kita kerjakan adalah istiqamah. Baik itu begini Bapak Ibu dalam mentarbiyah ruhani. Ada orang yang mengejar karomah. Akhirnya dia sering ziarah ke tempat-tempat yang penuh karomah agar dirinya punya. Bukan itu. Yang perlu dikejar adalah memperbaiki istiqomah. Istiqomah saja wirid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau menurut tajwid ya tidak boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menurut tajwid tidak boleh. Tapi menurut zikir thariqah ya memang begitulah caranya.
La ilaha, ada haknya tuh. La ilaha illallah. Itu dalam keadaan pelan, dalam keadaan pelan. Tapi kalau dalam keadaan cepat cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapapun itu yang dibaca, yang penting ini istiqamah. Adwamuha wa in qalla, kontinuitas walaupun sedikit. Yang dikejar memang bukan kuantitas, yang dikejar memang kualitas. Kualitas itu bagaimana? Begitu satu kali mengucapkan la ilaha illallah, kehadiran Allah sudah terasa. Jadi memang berkualitas satu la ilaha illallah, hudurnya Allah sudah berasa. Allahu Akbar. Hudurnya Allah dalam relung-relung ruhani sudah berasa. Daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah yang terlihat adalah mobil parkir di mana, la ilaha illallah yang terlihat entar macet atau tidak. Tapi boleh sangat bagus. Karena ada sekelompok orang yang dia baru akan bisa khusyuk kepada Allah manakala sudah banyak wiridannya. La ilaha illallah, sudah 100 belum ingat juga kepada Allah. 150 sudah mulai lentur hatinya. 160 sudah mulai ingat pada Allah. Ada yang begitu. Ada yang cuma sekali dia sudah langsung ingat pada Allah. Karena nanti dalam tarbiyah ruhani itu banyak tarbiyah, Bapak Ibu. Ada muraqabah ahadiyah. Muraqabah ahadiyah bahwa Allah itu satu. Satunya Allah bukan dari nol, satunya Allah bukan ada dua. Artinya 1, 2, 3, bukan. Satunya Allah la awal wala akhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Enggak ada. Satunya Allah wahdaniyah. Satunya Allah pada saat yang sama, pada detik yang sama. Banyak orang yang melahirkan, banyak semut yang netes, banyak semut yang makan. Dengan aneka ragam kegiatan pada detik saat ini, itu semuanya ada dalam gerak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menghadirkan keyakinan itu. Maka memang butuh ilmu untuk muraqabah kepada Allah ruhani ini, sampai kepada Allah memang butuh ilmu. Ketika wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadir itu bahwa pada saat yang sama aku berzikir sekarang yang sama, bukan cuman aku, semut, binatang, macan, harimau, kucing, daun, air, semua orang juga banyak yang berzikir pada saat sekarang aku zikir. Itu semua ada dalam genggaman kekuasaan Allah, dalam tatapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, kau golongkan aku bersama dengan makhluk-makhlukmu yang sedang ingat kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, dan seterusnya. Ada juga nanti muraqabah ma'iyah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berzikir ini sudah tidak ada bedanya lagi. Berzikir dengan suara keras, berzikir dengan suara lembut, semuanya bersama Allah. Kebersamaan Allah, halo, bukan seperti bersamanya gelas ini dengan tatakannya. Jangan diterjemahkan demikian. Bersama dengan Allah, aku di sini, apakah ada di sini? Bukan begitu. Bersama dengan Allah itu memang bersama ketika suara kita lembut, Allah tahu. Suara kita keras, Allah tahu. Mata kita merem berzikir sambil merem, Allah tahu. Mata kita terbuka ketika kita sedang zikir, mata terbuka, Allah tahu. Allah bersamaku. Maka dari situ akan timbul rasa malu. Bukan takut, malu. Mau mandi telanjang, malu. Secara fikih
bolehkah telanjang? Boleh jika dibutuhkan dan tidak ada orang yang melihat. Tetapi secara ma'iyah kepada Allah, Allah tahu Allah sedang bersamaku. Aku mandi tanpa ada sehelai baju, malu. Apalagi maaf bersama istri tanpa sehelai baju, malu. Kenapa? Allah bersamaku. Timbul-timbullah begitu. Itu pendidikan ruhani namanya Bapak Ibu. Jadi walaupun nanti secara fikih, secara fikih fisik tadi dibolehkan, tetapi secara ruhani ada perasaan malu. Jangan kata itu Bapak Ibu. Misalnya 2 malam atau 3 malam berturut-turut mimpi bertemu dengan guru. Maka untuk sholat telat berjamaah pun rasanya diikuti oleh guru, timbul rasa malu. Untuk sholat tidak berjamaah pun timbul rasa malu. Rasa malu itulah yang kemudian membuat kita sangat berhati-hati. Bapak Ibu yang terhormat, adapun ibadah-ibadah fisik batiniah dan seterusnya, karena ada Islam, ada iman. Islam mendorong kita beribadah fisik, iman mendorong kita beribadah batin. Ibadah fisik gerakan yang terbaik adalah sholat. Maka sholat sunnah adalah ibadah fisik yang terbaik. Karena ibadah sholat adalah ibadah fisik yang terbaik. Bacaan yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Wirid yang terbaik adalah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wirid yang terbaik adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi itu semua terkalahkan oleh ibadah batiniah, yaitu beriman, mengenal Allah, berfikir, tawakal, terus semua. Mengapa? Karena ada hadis berpikir sesaat lebih utama dibandingkan dengan ibadah selama 60 tahun. Imam Syafi'i nginep di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Imam Syafi'i nginep dikasih kamar yang biasa digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ingin berkhidmah kepada gurunya, maka dia tidak tidur. Khawatir gurunya butuh apa, nanti cari Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada, akhirnya gurunya kebutuhannya tidak terpenuhi karena tuan rumah tidur. Maka Imam Ahmad bin Hanbal semalaman itu dia tidak tidur, sholat sunnah terus 300 rakaat. Imam Syafi'i tidak sholat sunnah. Kemudian anak Imam Ahmad bin Hanbal protes, kritik. Katanya guru ayah, kalau dibahasakan orang legok saya gitu ya, katanya guru ayah. Kok tidak sholat tahajud, kok tidak sholat sunnah? Tidak terdengar keluar pintu untuk cari kamar mandi, untuk berwudu, untuk sholat dan seterusnya. Begitu menjelang subuh, sholat subuh berjamaah, Imam Syafi'i berkata, alhamdulillah, semalam saya sudah menuntaskan 10 perkara fikih. Kata Ahmad bin Hanbal, ibadahku 300 rakaat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guruku yang menyelesaikan 10 urusan fikih. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ibadah 60 tahun masih terkalahkan dengan beriman kepada Allah, berfikir dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena kalau ibadah selama 60 tahun tidak mengenal Allah, plek saja, ya sampai di situ saja. Maka Bapak Ibu, hiasilah diri kita dengan memperbaiki hati ruhani. Caranya, tadi sudah saya ceritakan ruhani begini. Caranya adalah
berzikir yang banyak, riyadhah yang banyak. Ada kesempatan berzikir, ambillah kesempatan itu untuk berzikir. Jangan tidak lagi memikirkan, aduh saya belum tidur, aduh saya belum ini, itu perkara mubah. Selagi Allah bisa tekadkan dalam hati, ngantuk makhluk Allah, cenghar juga makhluk Allah. Sekarang saya ingin wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, itu tadi ada riyadhah. Riyadhahnya itu adalah zikir yang banyak. Yang kedua adalah mencari guru untuk membimbing ruhani. Itu sangat penting karena agar tidak menimbulkan rasa takabur, agar tidak menimbulkan pemikiran yang aneh. Banyak yang aneh gara-gara baca kitab tasawuf tapi tidak punya guru, akhirnya berpikir aneh. Allah ada di mana? Macam-macam Bapak Ibu yang terhormat ya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga sebab kita ngaji, Allah takdirkan kita bisa menata hati. Sebab kita ngaji, Allah menyampaikan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengenal Allah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa berjalan sendiri. Ini nanti saya sampaikan dalam kaitannya dengan tingkat musyahadah seorang hamba. Karena setelah ruhani itu tertata, ada tentang musyahadah syuhud ma Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak salah paham. Terakhir saya sampaikan, alamatu mautil qulub wa min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minat ta'at. Dari pengarang kitab ini adalah diantara tanda-tanda matinya hati adalah tidak merasa sedih atas perkara yang ditinggalkan dari ketaatan. Ada ketaatan yang kita tinggalkan, ada kurban kita punya, kemudian kita tidak berkurban karena merasa tahun kemarin sudah. Ini tanda hati kita sudah mulai tidak subur lagi, gitu ya. Kemudian ketaatan tersebut dan meninggalkan penyesalan atas perkara yang telah engkau mengerjakannya, yaitu terwujudnya berbagai kesalahan. Bapak Ibu yang terhormat, bersedih atas taat yang kita tinggalkan, biasanya apa, kemudian kita tidak melaksanakan itu, biasa aja, tahun ntar juga ada lagi kok, tahun besok juga ada lagi korban kok, besok aja saya korbannya, sekarang saya mau DP rumah dulu 2 miliar. Kan ya begitu Bapak Ibu ya. Itu tanda hati sudah mulai tidak subur lagi. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.